Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu DRA Lili Dwiriani MM, selaku Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu DRA Rubiati MPD, Bapak DRS Suprayitno MPD, dan Ibu Leli Setianingsih MPD selaku tim narasumber. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu Ketua dan pengurus MGMP selaku peserta pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur atas nikmat luar biasa yang masih diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat, Bapak Ibu, sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi penguatan implementasi kurikulum tahun 2021 ini. Meskipun moda daring, Bapak Ibu, semoga tidak mengurangi keberkahan dan manfaat dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya Sofi Inayatin selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Adalah yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Acara yang ketiga adalah materi-materi, dan nanti yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu, menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara kita buka, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa agar kegiatan ini bisa lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang kepada yang terhormat Ibu DRA Lili Dwiriani MM, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak Ibu Ketua MGMP dan juga pengurus MGMP yang pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan daring dalam penguatan implementasi kurikulum yang dilaksanakan pada pagi hari ini sampai beberapa jam ke depan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pengurus MGMP yang sedianya walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID, kita laksanakan dalam keadaan daring, tentunya tidak menutup kemungkinan harapan saya dari hasil ini bisa mencapai yang maksimal. Dan saya juga mengucap terima kasih karena ini juga seperti gayung bersambut ya, seperti surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan kemarin tanggal 12 Juli terkait dengan pelaksana AKM Bapak Ibu. Kita nanti untuk SMP, khusus SMP, nanti dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30 September. Itu sudah awal kita terima waktu saya dan kasih kurikulum mengikuti workshop di LPMP. Sementara tanggal 27 sampai 30 September. Harapan saya dalam kegiatan kita pada siang hari ini tentunya akan mempertajam khususnya untuk literasi dan numerasi. Karena AKM nanti adalah yang dinilai adalah kelembagaan, sifatnya adalah lembaga. Jadi harapan saya Bapak Ibu, saya kepada Bapak Ibu pengawas untuk mengawal Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah agar anak didik kita dalam khususnya sekolah 8 nanti bisa mengerjakan semua soal-soal yang ada di literasi dan
numerasi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Harapan kita seperti itu. Karena ini merupakan tolok ukur dari kita, apalagi kita Dinas Pendidikan Kota Malang, yang tentunya Kota Malang adalah kota pendidikan, harapan saya anak didik kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, salah satu kegiatannya mungkin ditindaklanjuti dengan diseminasi penguatan implementasi kurikulum. Tentunya harapan saya nanti juga ditindak dengan kisi-kisi yang tentunya nanti bisa untuk mempertajam dalam pembahasan untuk literasi dan numerasi. Dan harapan saya untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar juga tidak kalah penting untuk Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah supaya juga siap untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kita sehingga hasil kita yang hari ini bisa kita manfaatkan secara maksimal yang tentunya akan membawa anak didik kita bisa dalam AKM nanti harapan saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya titip kepada Bapak Ibu pengawas, titip tolong Bapak Ibu dikawal ini Bapak Ibu guru supaya dalam mengarahkan anak didik khususnya yang kelas 8 bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi saya ucapkan selamat, salam dari Bapak Kepala Dinas, mudah-mudahan di hari Jumat ini kegiatan diseminasi penguatan implementasi kurikulum tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, keamanan, dan kebersihan lingkungan sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu DRA Lilik Dwi Riani MM. Salam balik dari kami, Ibu, untuk Bapak Kepala Dinas, semoga semua keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang selalu dalam keadaan sehat, Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah penyampaian kebijakan Direktorat SMP dalam penguatan implementasi kurikulum PIK tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu DRA Rubiati MPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu DRA Lilik Dwi Riani MM selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MDMP Kota Malang. Alhamdulillah kita lihat bahwasannya gambaran umumnya ada KTSP. Kita nggak usah mengacu ke sini Bapak Ibu ya yang KTSP karena di luar dari pembicaraan kita. Kemudian ada pembelajaran. Yang pertama, itu kan bagaimana mulai dari tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran, kemudian penilaian, sampai bahan ajarnya harus menguatkan kompetensi numerasi dan literasi, Bapak Ibu. Itu nggih, harus menguatkan kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian dalam proses pembelajaran ini, guru harus melaksanakan asesmen formatif. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya guru harus memberikan umpan balik kepada siswa, pekerjaan siswa, tugas siswa, supaya anak-anak merasa dihargai, tidak perlu menunda-nunda. Di asesmen formatif inilah guru harus melakukan itu Bapak Ibu. Termasuk melaksanakan asesmen sumatif Bapak Ibu. Cuman kemarin tidak didetilkan tentang asesmen sumatif ini Bapak Ibu. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Tentunya oleh pendidik dan satuan pendidikan. Harapannya dengan dilaksanakannya ini ada tindak lanjut Bapak Ibu, sehingga yang pertama ada perbaikan proses pembelajaran secara komprehensif oleh Bapak Ibu guru, kemudian ada yang kedua adanya perbaikan kebijakan dan manajemen sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita pahami juga,
Dari sini nanti akan terlihat bagaimana kualitas pendidikan di satu, yaitu menganalisis aspek-aspek penguatan kompetensi literasi pada perangkat pembelajaran dan penilaiannya, status dan atau kata sulit dan lain-lainnya. Ya, itu. Akhir setelah inti pembelajaran, membuat ringkasan, mengevaluasi teks, mengubah dari satu mode ke mode yang lain, memilih mengombinasikan dan atau menghasilkan teks multimoda, serta mengombinasikan, merevisi, dan menolak tradisi. Ini. Setelah alatnya, alternatif strategi penguatan kompetensi literasi, misalnya curah gagasan mengaktifkan pengetahuan, menemukan tata penting dalam bacaan misalnya, memuat dan mengklasifikasikan prediksi, ataupun cara menggali makna, membaca terpadu misalnya, mendiskusikan isi teksnya, serta memodelkan berpikirnya nyaring, atau membandingkan unsur bahasanya misalnya gitu. Nah, alternatif strategi penguatan kompetensi literasi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat berbagai dinas seperti ini. Pertama, kita mampu mengakses informasi dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu kita akan mengevaluasi informasi secara kritis dan komponen. Dengan mengevaluasi informasi secara kritis dan komponen inilah akhirnya yaitu dia akan bisa menggunakan informasi secara akurat dan tepat. Yang selanjutnya dia pembelajaran mandiri dan mampu mencari informasi yang sesuai. Lah di sini ini yang penekanan dari proses pembelajaran untuk sekarang seperti ini Bapak Ibu. Menghargai literatur serta berusaha menjadi generasi unggul dalam pencarian informasi dan pengetahuan. Akhirnya yaitu dia punya kontribusi positif pada lingkungan, yaitu beretika yang baik, akhirnya aktif dalam menemukan kembali dan menghasilkan informasi ini. Ya. Dan proses pembelajaran dan penelitian untuk penguatan kompetensi literasi, yaitu ada penelitian formatif, ada penelitian sumatif. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Rubiati, yaitu penelitian pada dasarnya hanya mengacu pada penelitian sumatif saja, karena akhir dari penelitian saya dari rapat itu hanya sumatif saja. Tapi sebenarnya penelitian formatif ini juga perlu, yaitu penelitian sebelum pembelajaran dan sebagai modal awal pembelajaran ini yang kita perhatikan. Penelitian sesaat pembelajaran dan balikan pengembangannya, otomatis adanya timbal balik, yaitu antara siswa satu dengan siswa yang lain, siswa yang satu dengan Bapak Ibu guru. Yang akhirnya benar setelah pembelajaran, yaitu penilaian di rapotnya nanti. Bapak Ibu sekalian, di dalam penilaian inilah yang dinamakan ini, yaitu sebelum pembelajaran dinamakan diagnosis awal. Nah, diagnosis awal tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Rubiati tadi, yaitu harus adanya pemetaan, ya, pemetaan yaitu siswa. Yang selanjutnya dalam proses pembelajaran, efektivitas dan kebermaknaan serta akhirnya ketercapaian diagnosis kesulitan yang akhirnya dia yaitu mungkin ada punya remedial dan pengayaan. Nah ini kemarin yaitu dalam remedial kebanyakan remedial itu hanya berbentuk soal, ya, bentuk soal. Dan pengayaan ini biasanya hanya memberikan tugas atau di sini juga bisa menentukan tugas, ya ini. Nah sebenarnya kalau kita nanti di awal diagnosis awal ini kita terapkan, yaitu di dalam remedial ini tentunya yaitu tidak harus soal.
Ya, tidak harus soal. Tapi nama remedial berarti anak itu belum paham juga materi yang kita sampaikan. Berarti adanya sistem pengulangan atau materi itu. Ini misalnya ke situ. Ya. Bapak-Ibu sekalian, menginspirasi penguatan kompetensi literasi pada mapel bahasa. Tadi sudah sebutkan ya tentang ini. Terus penguatan pada saat pembelajaran. Ini dalam mapel bahasa. Penguatan pada kegiatan setelah pembelajaran. Ini di dalam bahasa. Penguatan pada penilaian. Nah ini penguatan dalam penilaian. Perhatikan pengalaman corpen ini masih dalam materi bahasa, Bapak-Ibu sekalian, ya materi bahasa. Ini, nah penyataannya ini misalnya iklan memiliki teks yang sederhana dan mudah diingat. Iklan datang atau iklan pada wacana 3 ini bisa dicentang misalnya. Bapak-Ibu sekalian, itu yaitu sebagai contoh masing-masing mata pelajaran ya ini prakarya misalnya yaitu penguatan pada pembelajaran prakarya ini biasanya yaitu melukis atau menenun ini gambar-gambar menenun misalnya diberikan itu penguatan pada kegiatan setelah pembelajaran IPS ini kita memberikan tanggapan ini memfasilitasi peserta didik untuk mengevaluasi informasi berupa kritis saran terdapat atau tanggapan. Memberikan tanggapan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, mandiri maupun berpasangan atau dalam kelompok kecil. Misalnya gini, setujukah kalian dengan mendapat figur bahwa penjajahan yang dialami bangsa kita pada masa lalu, silakan rasanya. Bagaimana jika kalian mendapat kesempatan dalam program pertukaran belajar di negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia? Menurut kalian apa yang akan terjadi jika anak muda sekarang tidak mau belajar dari sejarah bangsa sendirilah? Disinilah yaitu nanti sebenarnya dari proses inspirasi pemuatan literasi di sini yaitu nanti jawabannya anak-anak bisa yaitu membaca dan juga bisa konsultasi atau diskusi sama temannya. Ini misalnya gitu. Mohon izin Pak menyampaikan kembali bahwa sesi sudah habis nggih Pak? Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis, ya, ini nanti akan diperkuat oleh Bu Leli karena berkaitan dengan numerasi dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, otomatis disinilah materi saya, yaitu sebagai penyambung lidah hasil yaitu waktu di Surabaya tentang penguatan implementasi kurikulum tahun 2021 waktu di Surabaya itu. Nah, kesimpulannya apa Bapak sekalian? Yaitu dari model pembelajaran yang mematan tentang literasi itu adalah model pembelajaran yang mengacu pada kemampuan untuk membaca, menulis yang akhirnya berkembang menguasai kemampuan bidang-bidang tertentu. Itulah Bapak Ibu sekalian, yaitu materi yang saya sampaikan sebagai oleh-oleh dari hasil dari Surabaya pada tanggal 19 Juni sampai tanggal 2 Juli yang lalu. Baik Bu, kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yed kami sampaikan. Dan Ibu, materi selanjutnya
adalah penyampaian inspirasi penguatan numerasi di dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Leli Setianingsih MPD. Kepada Bu Leli dipersilakan Ibu. Ibu Leli masih bersama kami? Halo, Bu Sofi, jelas sudah? Jelas Bu Leli, monggo dimulai. Ya, terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin saya melanjutkan paparan yang disampaikan oleh Bu Ruby dan juga Pak Yit terkait dengan topik inspirasi pembelajaran dan penilaian yang menguatkan kompetensi numerasi. Nah, sambil proses share screen ya Bapak Ibu ya. Apa itu kompetensi numerasi Bapak Ibu ya? Kompetensi numerasi, ini sudah tampil. Oke. Kompetensi numerasi itu penting ya Bapak Ibu ya. Apa itu kompetensi numerasi? Nah, kompetensi numerasi itu Bapak Ibu yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah kesehari-hari atau biasanya kita sebut dengan masalah kontekstual Bapak Ibu. Dan mengapa kompetensi numerasi itu penting? Karena kehidupan di abad ke-21 ini Bapak Ibu lebih membutuhkan kemampuan berpikir yang menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan paparan bagaimana penguatan kompetensi numerasi pada khusus pelajaran matematika dan khusus juga pada mata pelajaran selain matematika. Nah, yang pertama untuk penguatan numerasi pada pelajaran matematika dulu Bapak Ibu. Nah, ini penguatan kompetensi numerasi dibutuhkan pada mata pelajaran matematika. Ketika peserta didik dituntut dua hal Bapak Ibu, yaitu yang pertama, peserta didik mengaplikasikan konsep dan keterampilan khusus matematika, yaitu berupa bilangan, bentuk, dan ruang, seperti Bapak Ibu ketahui, yaitu bentuk-bentuk bangun ruang, ukur, balok, tabung, dan sebagainya. Kemudian fungsi dan hubungan antara hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, kemudian ketidakpastian, atau penaksiran dan data. Nah, sehingga mampu menyelesaikan masalah praktis yang muncul dalam keseharian, baik masalah pribadi, masalah sosial, dan masalah ilmiah, atau masalah terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian Bapak Ibu, penguatan kompetensi numerasi di mapel matematika ini juga yang kedua, untuk menganalisis dan menginterpretasi informasi dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk penyajian data ya Bapak Ibu ya, ada grafik, tabel, bagan, ini untuk memprediksi dan nanti untuk melatih anak-anak kita mengambil keputusan. Itu untuk yang mapel matematika. Nah, sekarang bagaimana untuk penguatan kompetensi numerasi pada mata pelajaran selain matematika? Nah, ini biasanya Bapak Ibu tunggu bagi Bapak Ibu guru yang bukan guru matematika. Nah, prinsipnya adalah sama Bapak Ibu, seperti penguatan literasi di mapel matematika. Namun, pengembangan aktivitas belajar untuk penguatan kompetensi numerasi bagi peserta didik pada mapel selain matematika dilakukan terintegrasi dengan aktivitas untuk menguatkan capaian kompetensi dasar pada mata pelajaran Bapak Ibu. Itu. Jadi ke aktivitas pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, ini, selain mata pelajaran matematika, penguatan kompetensi numerasi dibutuhkan pada saat peserta didik ini. Mereka dituntut untuk dapat 4 hal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, mengumpulkan, menyajikan data dalam bentuk grafik tabel, menganalisis dan menafsirkan data untuk mengambil keputusan. Nah, kita cermati dulu yang poin 1 ini dulu Bapak Ibu. Jadi untuk mapel yang selain matematika, siswa dituntut ini, ada data, datanya dalam bentuk boleh grafik, boleh tabel, atau bentuk penyajian data yang lain. Dari situ
peserta didik diminta untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian yang kedua, dituntut juga peserta didik menggunakan pola atau kemampuan dalam mendesain produk. Nah, saya ke poin 1 dan 2 dulu Bapak Ibu. Ini contoh dulu nggih. Biasanya kalau dengan contoh kita mudah untuk memahami ya konsep yang kita peroleh nih Bapak Ibu nggih. Ini yang contoh 1 dan 2 dulu. Ini saya ke slide berikutnya dulu Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Ini adalah contoh untuk penilaian yang ada di mapel PJOK. Jadi yang poin 1 tadi Bapak Ibu, siswa dituntut untuk dapat membaca. Ini kebetulan datanya dalam bentuk tabel. Tabel tentang apa? Tentang pemenang medali emas dalam lomba lari. Ini ada beberapa kriteria. Nah, di sini dibedakan. Kalau pria, waktunya yang dibutuhkan seperti ini. Untuk lomba lari 100 meter, pria itu butuh 9,69 ini berarti 9 menit 69 detik gitu ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kalau kita cek sampai yang 9 detik, Bu Leli, interupsi, 9 detik. 100 oh 9 detik ya. Oke, terima kasih Pak Nasarudin. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini kemudian kita lihat untuk lomba lari 800 meter, ini ternyata seorang pelari pria itu membutuhkan waktu 1 jam, 1 menit ya Pak, 1 menit 44 detik, seperti itu. Nah ini untuk pola yang dibutuhkan oleh seorang pelari pria. Nah sekarang diberi data juga di kolom yang ketiga ini Bapak Ibu, untuk wanita, ini detiknya ya. Lah nanti anak-anak diminta untuk mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan untuk yang titik-titik ini, manakah waktu yang dibutuhkan oleh pelari wanita. Nah ini salah satu contoh Bapak Ibu yang dari sini tadi, saya kembali ke sini. Sini. Jadi penguatan numerasi untuk mata pelajaran selain matematika, yang pertama dalam bentuk ini, penyajian data, kemudian menganalisis dan menafsirkan data itu untuk mengambil keputusan, seperti itu. Kemudian tadi juga di contoh yang mapel PJOK tadi, itu kita pakai pola ya Bapak Ibu ya, untuk anak-anak bisa mengambil suatu keputusan, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, di sini juga peserta didik dituntut untuk bisa mendesain produk. Nah, memang kalau mendesain produk ini terkait dengan bentuk-bentuk geometri ya Bapak Ibu ya, itu memang dipelajari di matematika. Ada bangun datar, ada bangun ruang. Bangun datar itu seperti persegi panjang, segitiga, lingkaran, itu bentuk-bentuknya produk kita Bapak Ibu. Kemudian untuk bangun ruang seperti kubus, balok, tabung, kerucut, bola, lah itu kan semuanya bentuk-bentuk yang tidak asing yang ada di keseharian kita. Oke. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Sekarang saya untuk ini, kepenguatan kompetensi numerasi peserta didik yang terkait dengan poin 3 dan 4. Jadi di sini anak-anak juga dituntut bisa mengajukan kesimpulan berdasarkan generalisasi yang dibuat dari data. Kemudian menggunakan rumus. Itu. Nah, ini contohnya di sini. Saya beri contoh di sini Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan data tentang indeks massa tubuh ya. Ini ada data seperti ini. Kemudian soalnya berapa selisih tinggi rata-rata laki-laki dewasa negara Belanda dibandingkan rata tinggi rata-rata laki-laki Indonesia pada tahun 1980. Seperti itu. Okay. Kemudian untuk permasalahan yang sama terkait dengan indeks massa tubuh, di sini kita melibatkan rumus untuk membantu anak-anak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dari seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, itu tadi untuk inspirasi penguatan numerasi di mata pelajaran selain matematika Bapak Ibu. Tadi saya contohkan untuk PJOK nih. Nah, sekarang ini saya coba paparkan terkait dengan inspirasi penguatan kompetensi numerasi pada mata pelajaran IPA. Nanti Bapak Ibu yang selain guru IPA, guru matematika, kita bisa mengambil ide dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini
Ini yang dipaparkan adalah KD 3.8 untuk KD pengetahuan dan juga untuk KD keterampilan 4.8 ya dan 3.8, yaitu tentang menganalisis perubahan iklim Bapak Ibu dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, di sini di tujuan pembelajaran kita cermati. Tadi kan tujuan pembelajaran itu harus menguatkan tentang literasi dan juga sekaligus numerasi Bapak Ibu. Ya, ini untuk literasinya kelihatan melalui mencermati berita. Nah, ini literasinya kelihatan di sini. Dituangkan di contoh pembelajaran rancangan pembelajaran IPA ini ya. Pencermati berita yang memuat infografis. Nah, ini untuk penguatan literasinya. Kemudian peserta didik mampu merumuskan ya. Kemudian di sini juga untuk literasinya nanti di kegiatan pembelajaran akan tampak Bapak Ibu ada data-data yang terkait numerasi untuk perubahan iklim yang dimaksudkan di KD ini. Itu Bapak Ibu untuk tujuan pembelajarannya. Nggih. Nah, sekarang untuk kegiatan pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan pembelajaran dulu. Nah, di sini guru mengajak peserta didik untuk ini Bapak Ibu menyeken ya dengan alat kode barcode itu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada permasalahan tapi dituangkan dalam bentuk literasi digital. Jadi siswa diminta untuk membaca barcode ini. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini pertanyaan stimulus ya Bapak Ibu ya. Berapa produksi beras bulan Maret seperti itu dari data yang ada di barcode ini. Nah, kemudian ternyata di situ Bapak Ibu, di barcode tadi ini ada berita dari jawapos.com. Nah, ini kan berarti data real Bapak Ibu ya yang diambil oleh guru dari surat kabar Jawapos. Di sini ada keterangan tentang ini jumlah beras yang diproduksi setiap bulannya ya Bapak Ibu ya. Bulan Januari itu ada 1,6 ton dan seterusnya. Nah, kemudian masih di kegiatan pendahuluan Bapak Ibu, nah anak-anak diberi pertanyaan bagaimana kecenderungan produksi beras pada akhir tahun. Nah, ini diminta anak-anak untuk menggeneralisasikan sampai mengambil kesimpulan seperti itu. Okay? Ini kegiatan berikutnya, apa yang terjadi jika harga beras semakin mahal? Apakah berdampak pada kebijakan impor beras? Ini masih di kegiatan pendahuluan. Baru sekarang di kegiatan inti Bapak Ibu, kegiatan inti pembelajaran. Nah, peserta didik diminta untuk mengamati infografis terkait dengan informasi kunci. Di sini ada infografis tentang pemanasan global. Berapa radiasi matahari yang tidak sampai ke permukaan bumi. Nah, seperti itu. Kemudian peserta didik diminta untuk berdiskusi kelompok menentukan proporsi radiasi matahari dalam bentuk diagram. Itu. Nah, selanjutnya aktivitas ketiga, peserta didik mencermati diagram yang telah disusun. Seperti ini, berapa radiasi matahari yang dipantulkan pada permukaan bumi. Kemudian berdiskusi lagi peserta didik untuk menentukan kategori radiasi matahari yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan suhu bumi. Nah, di sini penguatan literasi dan numerasi ada semua Bapak Ibu dalam kegiatan inti ini. Nah, ini masih kegiatan inti pembelajaran. Lalu peserta didik membaca berbagai informasi dari sumber informasi terserah anak-anak untuk merumuskan penyebab bagaimana tertahannya radiasi matahari di permukaan bumi secara berkelompok. Nah, jadi apa yang terjadi jika banyak pabrik yang ada di bumi kita? Nah, ini ada berupa gambar ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di kegiatan inti bagian ke-6, peserta didik ternyata Bapak Ibu diminta untuk menyusun poster. Jadi poster ini intinya mengajak bagaimana supaya bisa terkurangi efek pemanasan global untuk dipresentasikan dan dipresentasikan ke guru dan teman-teman di kelasnya. Seperti itu. Jadi ini produk siswanya Bapak Ibu ya. Nah, baru produk siswa di kegiatan penutup mereka presentasikan. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu di mana rancangan pembelajaran ini itu ada inspirasi penguatan literasi dan numerasi ya, untuk mapel, contoh mapel IPA.
Dan di sini juga guru juga memberikan diferensiasi kepada terkait dengan konten dari bahan yang dipelajari oleh anak-anak, mau membaca barcode, mau membaca sumber lain, dan nanti endingnya akhirnya anak-anak diminta membuat produk, membuat produk yang terkait dengan poster untuk bagaimana ajakan mengajak mengurangi efek pemanasan global di bumi. Itu seperti itu. Ya. Nah, baru di penutup pembelajaran siswa diminta ini mengerjakan soal tantangan Bapak Ibu, dan soal tantangan ini karena kita ingat kita kan harus menyiapkan putra-putra peserta didik kita untuk mengerjakan AKN ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan soal-soal kita nanti yang jelas soal-soal yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, kontekstual, nyata, anak-anak sentuh. Kemudian tipe soalnya juga kita arahkan ke soal-soal jenis-jenis soal AKN. Di sini ada ini tulis 3 sektor yang paling berperan dengan pemanasan global, ini termasuk soal isian singkat. Kemudian yang kedua ini soal benar dan salah. Kemudian yang nomor 3 ini tipe soal yang urean. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Itu paparan yang terkait dengan penguatan numerasi Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran dan juga penilaian untuk mapel matematika dan untuk mapel selain matematika Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini kami mencoba ya Bapak Ibu ya, kami mencoba memberikan contoh, ya. Contoh rencana pembelajaran atau RPP terkait dengan tadi ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian di RPP kita itu ada penguatan literasi dan numerasi. Jadi mohon izin, tapi mohon Bapak Ibu contoh ini kami coba kembangkan. Jadi nanti monggo Bapak Ibu di mapel masing-masing itu mengembangkan menurut KD dan juga karakteristik pelajaran Bapak Ibu. Seperti itu nggih, mohon izin. Nah, ini adalah yang RPP matematika Bapak Ibu, tapi saya akan mencoba menjelaskan diferensiasinya di mana, kemudian literasinya di mana dan numerasinya di mana. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, baik. Nah, kita mulai dari ini Bapak Ibu. Ini RPP kelas 9 Bapak Ibu. KD-nya saya ambil dari KD 3.7 untuk pengetahuan, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Oke. Bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Kemudian di KD keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, bola, serta dengan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, kita cermati dulu Bapak Ibu, kita untuk format RPP yang kita buat, itu kita mengacu pada RPP penyederhanaan ya Bapak Ibu ya, yang biasanya juga ada yang menyebutkan RPP 1 lembar, sesuai dengan surat edaran Kementerian nomor 14 tahun 2019. Jadi kita sepakat di situ. Nah, sekarang tugas kita mencermati apakah di tujuan pembelajaran, di kegiatan pembelajaran dan penilaian nanti itu betul-betul ada penguatan literasi, penguatan numerasi, dan juga diferensiasinya. Seperti itu. Jadi kita pertama mulai ke tujuan pembelajaran dulu Bapak Ibu. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah setelah melalui penyelidikan, ya, penyelidikannya terhadap apa? Terhadap masalah kontekstual tentang kemasan makanan berbentuk tabung. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk literasinya itu saya tuangkan di sini dari masalah kontekstual ini. Ini literasinya di sini, penguatannya. Kemudian peserta didik mampu menemukan rumus luas permukaan tabung. Jadi di sini nanti untuk penguatan numerasinya, kemudian dikomunikasikan oleh peserta didik melalui berbagai media. Nah, ini diferensiasi produknya saya tampilkan juga di sini. Jadi harapannya tujuan pembelajaran ini sudah memuat komponen target kita dalam pembelajaran yang kita rancang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, ada diferensiasi, ada literasi, dan ada numerasi. Seperti itu. Nah,
Ini untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang dipaparkan Pak Yet tadi ya, untuk bahan ajar Bapak Ibu. Bahan ajar ini saya langsung masukkan ke kegiatan pembelajaran. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini, bahan ajarnya itu Bapak Ibu harus bersifat diversifikasi gitu ya Bapak Ibu ya, diversifikasi. Kemudian bervariasi, monggo mau menggunakan media digital, bahan manipulatif, sumber buku siswa. Jadi peserta didik itu diminta untuk mengekspor tidak satu bahan saja, tapi bahannya bervariatif sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Itu untuk bahan belajarnya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, untuk diferensiasinya, ini memang anak-anak seperti yang dipaparkan Bu Ruby tadi. Pertama itu ada tes diagnostik, ya. Hanya ini saya mengambil 3 kelompok saja dari kebutuhan belajar. Jadi diferensiasinya itu saya ambil dari peserta didik menurut gaya belajar mereka. Dari banyak gaya belajar, saya hanya mengambil 3 saja. Jadi untuk peserta didik yang visual, tipe visual, jadi visual itu Bapak Ibu, adalah tipe-tipe peserta didik yang lebih memahami pelajaran ketika guru memberikan gambar seperti itu ya, gambar, kemudian PowerPoint atau alat bantu visual lainnya itu. Kemudian tipe anak yang kedua itu suka yang rame ya Bapak Ibu ya, suka yang belajar itu ribut, ada suaranya, kemudian gurunya juga menjelaskan. Kalau gurunya nggak menjelaskan, nah itu dia nggak bisa. Atau mungkin dengan video pembelajaran yang disertai musik, itu dia bisa cepat memahami konten materi yang diberikan. Dan tipe anak yang ketiga, itu adalah anak yang umek ya Bapak Ibu ya, ini biasanya anak-anak yang anak zaman sekarang ini ya, yang kinestetik. Jadi mereka itu harus memegang alat peraganya, kemudian harus diminta untuk membuat produk, itu baru mereka lebih memahami pelajaran yang kita berikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini untuk diferensiasinya saya mengambil dari kebutuhan belajar 3 siswa saja. Nah kemudian nanti untuk prosesnya Bapak Ibu, nah ini dulu ya, saya balik ke sini lagi. Ini untuk literasinya. Jadi di kegiatan pembelajaran itu, anak-anak nanti kan tujuannya menemukan ini ya Bapak Ibu ya, rumus luas permukaan tabung. Dan di sini setelah mereka mampu menemukan rumus luas permukaan tabung, mereka kita beri permasalahan. Permasalahan terkait dengan luas permukaan tabung dan itu ada di dunia nyata. Seperti ini. Jadi ada seorang pengusaha kemasan makanan Bapak Ibu itu mendapatkan pesanan makanan master potatoes. Jadi harus master potatoes ini Bapak Ibu sebanyak 1000 kemasan. Harga per meter karton sablonannya kita beri informasi, kemudian harga tutupnya dan harga alasnya yang berupa sen juga kita berikan data di sini. Nah, kemudian anak-anak diminta mengambil keputusan berapakah banyak uang yang harus anak-anak bayar apabila anak-anak itu bermimpi misalkan ya, pura-pura menjadi pengusaha kemasan makanan tadi Bapak Ibu. Ini seperti ini Bapak Ibu untuk literasi dan numerasinya. Kemudian untuk proses pembelajarannya Bapak Ibu, ini berdasarkan 3 tadi. Jadi saya bentuk anak-anak menjadi 3 kelompok. Yang anak-anak suka masuk dalam kelompok visual, ini mereka karena ini pembelajarannya daring ya Bapak Ibu ya. Mereka saya beri drive yang isinya PowerPoint. Dari situ mereka bisa menggali informasi terkait dengan tantangan yang menemukan rumus luas permukaan tabung dan juga mengerjakan soal tantangan sang pemesan tadi. Tetapi mereka juga diberi kesempatan ini Bapak Ibu untuk mencari sumber belajar lain, sumber belajar visual lain. Boleh buku yang mereka punyai, boleh di internet, di blog-blog seperti itu, kemudian modul dan lembar kerja seperti itu. Kemudian untuk kelompok yang auditori itu saya beri bahan itu dari video YouTube yang ada penjelasan di situ. Nah, ada yang video YouTube-nya guru dan ada anak-anak juga diberi kesempatan untuk mencari dan mendengar video pembelajaran yang materinya sama dari channel YouTube yang lain. Bebas anak-anak mencari. Dan untuk Bapak Ibu, anak-anak langsung diminta untuk membuat praktek, membuat jaring-jaring balok.
membuat jaring-jaring tabung. Dari situ nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan tantangan pada pertemuan saat itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini, setelah peserta didik dan kelompok menemukan rumus luas permukaan tabung ya dari tiga sumber atau pembelajaran diferensiasi tadi, mereka diminta untuk membantu sang pemesan menghitung biaya yang diperlukan untuk membeli 1000 kemasan master potatos. Ini masih rangkaian dari tantangan mereka Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini juga dalam proses pembimbingan Bapak Ibu, pada saat diskusi kelompoknya memang di sekolah kami itu Bapak Ibu jalannya menggunakan grup WA kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian saat mengerjakan lembar kerja kelompok, anak-anak di tempat rumah masing-masing, mereka diskusinya lewat grup WA. Nah, tetapi apabila anak-anak mengalami kesulitan Bapak Ibu, maka anak-anak diperbolehkan bertanya kepada guru, juga lewat WA juga. Nah, ini saya namai proses scaffolding ya Bapak Ibu ya, karena jujur anak-anak tidak langsung bisa kita lepas, mereka masih butuh saya sebagai pembimbing mereka, seperti itu. Nah, setelah setiap kelompok dalam batas waktu yang ditentukan menyelesaikan menemukan rumus luas permukaan balok tabung Bapak Ibu dan juga mengerjakan permasalahan sang pemesan, mereka diminta untuk ini menyajikan hasil kelompoknya di media pilihan kelompok. Nah, ini yang diferensiasi produknya. Boleh mereka menuangkan dalam bentuk poster atau infografik atau PowerPoint atau bentuk presentasi lainnya, seperti itu. Nah, baru yang terakhir mereka diminta mengumpulkan produk mereka itu di Google Classroom kelas. Baru guru mengecek gitu ya Bapak Ibu ya. Guru mengecek tentang hasil karya anak-anak dan guru memberikan umpan balik seperti itu. Nah, kemudian di kegiatan penutup Bapak Ibu, di kegiatan penutup guru dan peserta didik bergabung lagi di Meet. Kemudian juga di sini setelah guru memberikan penguatan bersama anak-anak tentang hasil diskusi kelompok, guru juga mengulas hasil karya peserta didik dan memberikan apresiasi. Nah, di akhir kegiatan pembelajaran guru memberi penugasan Bapak Ibu. Guru memberi penugasan berupa apa? Berupa soal-soal latihan. Dan latihan ini kita juga beri penguatan di literasi dan numerasi. Dan saya juga bentuk langsung menjadi soal-soal yang tipe-tipe AKM supaya anak-anak sekaligus kita ini ya Bapak Ibu ya, kita kenalkan dan juga kita biasakan dalam waktu yang singkat ini, karena kalau akhir tahun ini ada AKM, anak sudah pernah lah setidaknya tahu oh bentuk soal AKM itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ke penugasannya dulu. Nah, ini yang bentuk soal penugasan ke anak-anak Bapak Ibu terkait materi luas permukaan tabung. Jadi di sini ada literasi lagi, anak-anak diminta untuk mencari informasi di sini tentang celengan. Dari permasalahan ini, anak-anak diminta untuk nanti menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan tabung, ya. Dan tipe-tipe soalnya itu yang pertama saya buat ini soal yang pilihan ganda kompleks ya. Anak-anak bisa memilih beberapa pernyataan yang benar. Ini bentuk salah satu bentuk soal AKM. Kemudian bentuk kedua tentang tipe soal yang menjodohkan, juga terkait dengan permukaan tabung. Dan yang terakhir yaitu tipe soal yang benar salah, seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, saya juga kami juga merancang lembar kerja kelompok ya Bapak Ibu ya. Lembar kerja kelompok ini untuk memberikan panduan kepada anak-anak supaya tidak keluar dari tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi ada dua tantangan, yaitu yang pertama tadi penemuan luas permukaan tabung. Kemudian juga di sini adalah pemecahan permasalahan tentang sang pemesan, seperti itu. Kemudian untuk rubrik penilaiannya juga di lampiran, walaupun ini RPP penyederhanaan Bapak Ibu ya, tetap lampiran terkait dengan instrumen penilaian, bahan ajar, itu juga kita cantumkan ya Bapak Ibu. Ini untuk rubrik penilaian pengetahuan, dan ini juga untuk keterampilan terkait dengan produk siswa tadi. Kemudian ini penilaian sikap, saya minta anak-anak untuk mengisi sendiri-sendiri dengan rekan sejawat mereka. Kemudian ini bahan ajar. Mbak, sudah sama dengan SIPD ya?
Nah, kemudian ini yang terakhir ini media pembelajarannya, Bapak Ibu, dan yang soal penugasan. Nah, ini untuk hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi kami berupaya supaya untuk RPP berdiferensiasi, literasi dan numerasi itu ada dalam satu rancangan pembelajaran kita, seperti itu. Nah, itu tadi yang untuk contoh matematika. Dan ini saya izin untuk yang mapel lain, karena kita masih dalam rangka menyusun ya Bapak Ibu ya. Ini kami izin untuk yang mapel selain matematika ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada mapel bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, di sini di mapel bahasa Inggris ini nanti Bapak Ibu akan menemukan bagaimana penguatan literasi dan numerasi Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang mengambil materi tentang label. Jadi ini label makanan Bapak Ibu. Label makanan salah satu mata pelajaran bahasa Inggris ya, SMP. Nah, di sini di tujuan pembelajaran kita lihat sama. Untuk RPP penyederhanaannya, untuk tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian nanti kita kuatkan. Ada kegiatan penguatan tentang literasi dan numerasi Bapak Ibu. Kita cek dulu Bapak Ibu nggih. Melalui pembelajaran diharapkan siswa atau peserta didik dapat mengetahui arti simbol yang ada di label makanan, nggih. Kemudian ini literasinya berbagai macam label produk. Nah, kemudian juga ini mereka juga diminta membuat label untuk produk mereka sendiri secara kreatif. Nah, ini ternyata diferensiasinya di sini Bapak Ibu ada. Membuat label untuk produk mereka sendiri dengan kreatif. Ini diferensiasi produknya di sini. Kemudian di poin tujuan yang A, B, ini untuk literasinya. Dan kemudian yang C dan D ini kenapa saya bilang ini penguatan untuk numerasinya, karena saya sudah membaca RPP ini Bapak Ibu ya. Nanti setelah anak-anak membaca label ya Bapak Ibu ya, membaca label, ini contoh nggih. Ini saya langsung ke contoh medianya. Nah, di sini Bapak Ibu, anak-anak diminta untuk ini menyimak label makanan ya. Ini label obat ya ini Bapak Ibu. Acetaminophen ini ternyata label obat. Jadi di sini ada informasi yang harus anak-anak cari. Ini masuk di literasi. Kemudian untuk numerasinya nanti di sini ada harga. Kemudian juga ada takaran. Takaran ada satu untuk anak usia 2 sampai 6 tahun ini butuh minum 1 sendok teh dan seterusnya. Dan di contoh setelah itu di bahan ajar berikutnya ini juga ada tulisan bagaimana kamu membeli obat ini. Jadi ini terkait dengan uang ya Bapak Ibu ya, terkait dengan keuangan. Kemudian juga ini label minuman Bapak Ibu ya, label minuman. Ini di sini menyatakan volume. Jadi numerasinya di sini nanti ada karena guru yang merancang pembelajaran ini juga nanti di pertanyaan AKM-nya, pertanyaan singkat itu meminta anak-anak menghitung volume dari obat itu. Jadi ini penguatan numerasinya ada di situ. Kemudian kalau penguatan literasinya sudah jelas ya Bapak Ibu ya, ada semua itu. Kemudian untuk diferensiasinya Bapak Ibu, kita melihat ke kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini untuk sumber belajarnya juga bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang menggunakan video, ada yang langsung menggunakan label, ini ada juga literasi sudah dipaparkan, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat informasi terkait dengan label di link ini. Kemudian siswa diminta untuk menjodohkan informasi pada lembar kegiatan yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian untuk literasinya, dalam kelompok, siswa diminta untuk mencari 2 label obat cair. Nah, ini kan juga selain numerasi juga ada diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Anak-anak diberi kebebasan, tidak dipatok harus label obat ini tidak, tapi diminta mencari 2 label obat cair terserah anak-anak ya. Dengan jenis yang sama, dengan volume dan harga yang berbeda. Ini diserahkan ke anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang
Ini adalah contoh yang RPP bahasa Inggris kami ambil dengan sudah ada penguatan literasi dan numerasi, sekaligus juga ada diferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak. Nah, demikian Bapak Ibu presentasi terkait dengan inspirasi penguatan numerasi pada pembelajaran dan penilaian, serta beberapa contoh baik RPP dari Mapel Matematika dan RPP mata pelajaran selain matematika. Tapi mohon maaf, tadi kami hanya memberikan contoh yang selain matematika itu adalah Mapel IPA, Bapak Ibu ya, IPA, tadi ada PJOK, kemudian ada bahasa Inggris. Semoga harapan kami dari beberapa contoh ini, pemahaman kita tentang penguatan literasi, numerasi, dan diferensiasi itu kita semakin paham Bapak Ibu ya, dan bisa kita praktekkan, kita terapkan pada mapel kita masing-masing. Demikian paparan dari kami Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada yang kurang jelas, tapi nanti kami juga akan saling sharing dengan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan yang kami ikuti di Surabaya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli atas pemaparan materinya. Untuk Bapak Ibu tim narasumber, ini ada beberapa permintaan dari anggota untuk materi yang sudah disampaikan tadi, apakah bisa di-share kepada anggota? Monggo nanti tim narasumber untuk bisa memberikan tanggapannya. Bapak dan Ibu, kita ada waktu sekitar 15 menit untuk sesi tanya jawab ya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan. Untuk sementara ini sudah ada di kolom chat pertanyaan dari Ibu Gunawati Utami. Yang ditanyakan oleh Bu Gun, apakah ada panduan khusus untuk menyusun asesmen diagnostik baik yang kognitif maupun yang non-kognitif? Monggo tim narasumber untuk menjawab pertanyaan. Mungkin dari saya ya, Bu Sofi. Okay. Terima kasih Bu Gun. Nun sewu, memang kemarin itu kami menerima materi ini hanya sebatas pada difokuskan pada penguatan literasi dan numerasi. Tetapi saya tempo hari mendapatkan sumber lain, jadi bukan terkait dengan kegiatan yang kemarin, karena kalau dilihat dari kerangka pemikiran, bahwasanya di situ memang guru harus melaksanakan tes diagnostik, mau yang kognitif atau non-kognitif itu harus dilakukan untuk menyusun RPP yang berdiferensiasi tadi, kan gitu, nggih. Jadi nanti Bu akan saya berikan, atau mungkin Bu Leli pernah saya kirimi ya Bu Leli ya, terkait dengan panduan bagaimana membuat atau menyusun atau pelaksanaan asesmen diagnostik ini. Kebetulan yang kemarin saya berikan Bu Leli itu hanya panduan ya Bu Leli, sama contoh yang untuk mapel matematika gitu nggih Bu Leli ya. Bu Leli? Halo. Nah, ini nanti biar di-share, kami akan nggak apa-apa namanya Bapak Ibu untuk materi. Kan kemarin saya sudah memberikan ke panjenengan untuk panduan bagaimana pelaksanaan atau menyusun tes diagnostik itu Bu Leli ya. Nanti kalau teman-teman membutuhkan, monggo bisa di-share gitu nggih. Bisa di-share kepada Bapak Ibu semua. Gimana pelaksanaannya gitu nggih. Kemarin yang sudah saya berikan ya, Bu Ruby adalah yang matematika. Umpan balik dulu. Belum? Umpan balik dulu. Gini Bu Ruby, itu memang kemarin selaku pengawas kami kan memberikan saya salah satu contoh pedoman tes diagnostik untuk mapel matematika Bapak Ibu kelas 8. Nah, setelah saya buka isinya Bu Ruby, ternyata isinya
tes diagnostiknya mengarah ke kognitif, Bu. Langsung ke pelajaran, ini tidak menjelaskan tentang yang non-kognitif. Jadi seperti soal-soal gitu, Bu, soal-soal kalau anak-anak misalkan mau belajar tentang teorema Pitagoras, itu anak-anak diberi soal terkait dengan teorema Pitagoras itu. Jadi sebelum anak masuk pelajaran. Jadi isinya hanya itu, Bu. Jadi mungkin teman-teman juga butuh juga bagi kami yang di lapangan, Bu, terkait dengan panduan tes diagnostik yang dimaksudkan di ini, Bu. Matur suwun Bu Ruby dan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya tes diagnostik yang non kognitif itu Bapak Ibu bisa meminta data, salah satunya dari guru BK, Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, guru BK itu biasanya di awal tahun pelajaran mereka punya data untuk memberikan tes-tes seperti itu kepada peserta didik. Ngeten nggih? Jadi memang tidak ada panduan yang saya terima secara langsung dari kegiatan PIK kemarin, sehingga Bapak Ibu bisa memakai data atau mungkin memakai informasi yang disampaikan oleh guru BK, itu salah satunya. Itu nggih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nun sewu terkait dengan tambahan yang saya berikan kepada Bu Leli tadi, berkait dengan yang disampaikan Bu Leli, bahwasanya tempo hari saya sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu pengawas tentang modul pembelajaran jarak jauh. Oke Bapak Ibu, di situ ada beberapa, semua modul ya, kelas 7, 8, dan 9, yang saya berikan kepada Bapak Ibu pengawas untuk linknya. Monggo nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana penguatan-penguatan literasi dan numerasi yang terdapat dalam modul tersebut, mulai dari tujuan pembelajaran sampai kegiatan langkah-langkah pembelajaran hingga pada penilaiannya. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Gun, Nun Sewu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ruby untuk arahannya. Karena ini hal yang baru ya, menurut saya memang perlu sekali, dan teman-teman pasti akan juga bertanya-tanya, dan juga memang perlu arah kalau seandainya ada panduan yang bisa menjadi pedoman untuk teman-teman menyusun, itu menurut saya pikir lebih sesuai nanti arahnya. Ya, terima kasih banyak arahannya. Ya, atau mungkin begini Bapak Ibu, Bu Leli ini kan sudah membuat RPP diferensiasi. Di situ ada tes mengklasifikasikan atau mengelompokkan siswa itu berdasarkan audio, berdasarkan kinestetik, berdasarkan kelompok visual dan seterusnya. Mungkin Bu Leli bisa memberikan memberikan gambaran atau pencerahan kepada teman-teman bagaimana cara mengelompokkan siswa-siswa tersebut. Itu Bu Leli nggih. Monggo. Nggih. Terima kasih Bu Ruby. Baik Bapak Ibu, saya ini juga hanya sekedar Bapak Ibu ya dari pengalaman yang saya lakukan. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada pengalaman dan bahkan sering melakukan tes diagnostik terkait dengan kita menyusun rancangan pembelajaran nanti. Jadi awalnya Bapak Ibu, saya hanya berikut di kelas yang saya isi, saya berikan angka saja Bapak Ibu anak-anak itu berupa Google Form gitu ya, berupa Google Form. Pembelajaran kan masih JJ, masih daring. Kemudian di situ selain saya minta data anak-anak, jadi biasanya kita lakukan di awal pelajaran boleh atau di awal semester boleh seperti saat ini Bapak Ibu ya. Jadi saya meminta anak-anak mengisi data terkait dengan identitas mereka, kemudian background keluarga, kemudian di rumah itu bagaimana gaya belajar mereka, siapa yang menemani belajar di rumah pada saat PJJ. Dan untuk menggiring ke 3 gaya belajar tadi Bapak Ibu, yang gaya belajar audio, visual, dan kinestetik, itu saya hanya meminta anak-anak mengisi juga di form saya.
Seperti ini putra saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Putra saya itu model anak yang kinestetik. Jadi dia tuh suka bergerak kalau mengerjakan sesuatu hal itu, langsung mempraktekkan. Tapi anak saya yang pertama itu model yang audiotori. Jadi kalau mengerjakan atau belajar itu butuh musik, seperti itu, butuh musik. Jadi ada suara yang masuk di telinga dia. Tapi dibandingkan dengan saya sendiri, saya ini orangnya kan orang biasa, mungkin kena itu ya, kena suhunya matematika ya Bapak Ibu ya. Kalau belajar ya harus tenang, cuma ada tampilan yang berupa penglihatan saja. Saya masuk di visual. Jadi saya lagi Bapak Ibu untuk menjaring anak-anak di satu kelas itu saya meminta mereka memilih anak-anak kamu itu suka tipe belajar yang bagaimana. Oh, kalian lebih memahami pelajaran yang Ibu ajarkan itu dengan cara bagaimana, dengan melihat buku saja, itu masuk ke PowerPoint saja, atau lebih paham kalau melihat video yang ada gurunya menjelaskan, seperti yang sekarang kita sering lakukan ya Bapak Ibu ya di masa pandemi ini. Dan ada juga anak itu yang suka langsung memegang produk atau media yang bisa membantu sebagai alat matematika untuk mereka memahami konsep yang kita pelajari. Seperti itu Bu Robi dan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Leli. Jadi Bapak Ibu dari yang disampaikan oleh Bu Ruby dan Bu Leli tadi bahwa memang tidak ada panduan khusus nih dalam menyusun asesmen diagnostik. Untuk gaya belajar mungkin kita bisa kolaborasi dengan BK atau kita bisa dengan cara seperti Bu Leli tadi, jadi bertanya lewat pada anak-anak lewat Google Form atau angket bahwa mereka itu lebih suka gaya belajar yang seperti apa. Mungkin itu yang untuk non-kognitif nih Bapak Ibu. Mungkin yang untuk asesmen diagnostik yang kognitif bisa dilaksanakan kita pada saat pretest mungkin Bapak Ibu. Karena kita mengetahui di situ apa kurangnya siswa. Siswa ini membutuhkan penjelasan di bagian apa dulu sebelum kita masuk di dalam sebuah materi atau tujuan pembelajaran. Mungkin betul. itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ada satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa disampaikan, yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Satu pertanyaan lagi karena sesi kita memang pendek. Saya Bu. Saya Bu Devi. Untuk Bu Mutia Zohro, monggo. Suaranya hilang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu narasumber dan Bu Sofi, saya Lia dari SMP 6 Bu. Yang ingin saya tanyakan, apakah di setiap KD itu harus memunculkan pembelajaran literasi, numerasi dan diferensiasi, ataukah dipilih mana yang sesuai dengan KD-nya, begitu saja mungkin Bu Sofi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lia. Monggo untuk tim narasumber bisa segera menanggapi. Mungkin dari Bu Leli yang tadi menjelaskan literasi dan numerasi. Ya, Bu Leli. Ada pertanyaan Bu Mutia Zohro di SMP 6. Ya, terkait dengan rancangan pembelajaran kita, Bu Mutila, apakah KD yang kita kembangkan nanti dan nanti rancangan pembelajaran itu di setiap KD harus memuat literasi, numerasi, dan diferensiasi. Nah, kami sendiri Bapak Ibu yang di lapangan, untuk memunculkan ketiganya itu tidak wajib Bapak Ibu. Jadi memang tidak ada panduannya. Ya, saya mendapat pengalaman dari teman-teman. Saya sering mengatakan ke teman-teman, apalagi yang teman-teman yang guru yang selain matematika. Kalau di matematika kita berupaya untuk memunculkan literasi numerasi itu masih bisa upayakan Bapak Ibu. Tapi selain mata pelajaran matematika, itu saya mengatakan untuk RPP yang ada penguatan literasi dan atau Bapak Ibu, dan atau numerasi. Jadi dan atau di sini artinya apa? Ada satu yang muncul, minimal literasi itu ada, penguatan literasi itu ada Bapak Ibu.
Kalau penguatan literasi, saya yakin semua mata pelajaran bisa ya Bapak Ibu ya. Kita memunculkan penguatan literasi dalam desain pembelajaran kita. Tapi untuk numerasi, itu tergantung KD-nya nanti Bapak Ibu. Bisa tidak, ini nanti diarahkan ke KD-nya untuk penguatan yang numerasi. Contoh, misalkan di mapel PKN, KD tentang Pancasila. Nah, kemudian guru akan ada penguatan numerasinya. Nah, ini kan akan mengalami kesulitan Bapak Ibu. Seperti itu. Itu umumnya, mungkin nanti balik Bu. Ya. Monggo Bu Tia, seperti itu nggih. Jadi memang tidak ada panduan khusus, yang jelas berupaya di salah satu KD itu memunculkan apa yang disampaikan tadi bahwa literasi, numerasi, dan diferensiasi tadi. Begitu nggih Bu Leli? Mohon maaf Pak, ya, untuk bisa mute mikrofonnya. Apakah Pak Yud ada tambahan? Oke Bu. Ya betul Bu, ya itu tidak. Oke, terima kasih Pak Yud. Karena Bapak dan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang waktu kita terbatas. Bapak dan Ibu narasumber tadi dan juga mungkin Bu Lili tadi ada chat dari peserta bahwa ini nggak dibuatkan grup WA supaya nanti ada materi-materi yang mungkin bisa di-share atau bagaimana. Mungkin nanti bisa kita dipikirkan, ditindaklanjuti oleh kita dan tim narasumber, nggih, Bapak Ibu. Atau mungkin nanti bisa langsung personal saja, Bapak Ibu. Jadi insya Allah tim narasumber sini akan siap untuk berbagi ilmu dengan panjenengan semuanya. Bapak dan Ibu, mohon maaf karena tadi ya terkait dengan waktu, maka pertemuan kita yang singkat ini, yang sangat menarik ini. Mohon izin Bu Sofi, sebelum boleh, ditutup acara, saya akan memberikan beberapa penekanan. Tadi setelah saya mendengar, terima kasih kepada tim narasumber dari Bu Rubiati, Pak Yit, Bu Leli, dan juga dari Bu Sofi selaku pembawa acara. Terima kasih sudah berjalan dengan lancar, dan harapan dari saya, ini karena kan sifatnya setelah saya lihat dari surat tugas, itu kan hanya ketua sama pengurus Ibu. Pengurus ya. Iya. Jadi untuk semua guru belum bisa mengikuti secara daring ini tadi Bu. Belum Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu yang ikut di sini diharapkan nanti bisa memberikan diseminasi kepada Bapak Ibu guru yang lain. Ya, harapan saya setelah Bapak Ibu undur diri dari kegiatan ini, kami mohon untuk segera memberikan kepada kelompok MGMP yang lain yang mana tidak dari kelompok kerja yang tidak bisa mengikuti. Dan harapan saya tentunya setelah saya melihat dari literasi dan numerasi, tentunya di sini yang perlu banyak kita laksanakan untuk anak didik kita adalah latihan Bu, latihan soal dan sebagainya. Mengingat waktu tinggal 2 bulan dari saat ini, harapan saya sering-seringlah khususnya anak kelas 8, tolong sering diberikan pelatihan yang sifatnya untuk menyelesaikan suatu masalah dari mana menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan. Harapan saya dengan waktu yang pendek tinggal 2 bulan ini, mudah-mudahan dari kerja keras Bapak Ibu guru semua bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Sekali lagi mohon kawalan dari Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu kepala sekolah dan guru untuk anak didik kita. Sekian, terima kasih atas kelancaran kegiatan pada pagi hari ini hingga sore siang ini, mudah-mudahan membawa hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang sudah disampaikan oleh Bu Lili. Terima kasih Bu, Bapak. Terima kasih. Insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti Ibu, karena kami sudah di sini merupakan perwakilan dari MGMP 11 mata pelajaran. Bapak dan Ibu, dari pembahasan kita yang seru ini selama 2 jam ini, mungkin bisa kita tarik kesimpulan. Ternyata semua peserta didik itu adalah unik, tidak ada yang sama. Karena itu sudah sepatutnya lah kita sebagai pendidik, sebagai guru, untuk memberikan pengalaman belajar terbaik
sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan karakteristik mereka, bakat dan minat mereka melalui pembelajaran yang diferensiasi. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai garda terdepan di dunia pendidikan memiliki tugas utama, tugas penting, tugas mulia Bapak Ibu untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, yang siap bersaing di masa depan. Nah, kita persiapkan melalui rencana pembelajaran yang menguatkan kompetensi literasi, numerasi, dan terdiferensiasi tersebut. Semoga kita semuanya selalu sehat. Mohon doa dari Bu Lili dan mudah-mudahan lancar semua. Ya, semoga kita selalu kuat untuk bertugas, ya, Bapak Ibu. Amin. Oke, Bapak dan Amin, Ibu. amin. Amin. Acara selanjutnya adalah penutup. Sebelum kita tutup, kita agar kita semuanya keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang selalu mendapatkan kesehatan, dimudahkan dalam segala tugas. Berdoa sesuai dengan agama dan yang masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Ya, sesi foto dulu. Oh, oke. Oh, gitu. Monggo bisa di on cam semuanya, Bapak Ibu, diaktifkan kameranya, memasang senyum terbaik ya, Bu Leli. Sampai Bu Leli. Sudah. Oke, Bapak dan Ibu, saya Sofi Nerin sebagai pemandu acara tadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.